Dividen adalah distribusi laba bersih ke pemegang saham secara proporsional sesuai jumlah kepemilikan sahamnya. Ini artinya, bila seseorang memiliki kepemilikan 50%, maka yang bersangkutan akan menerima dividen perusahaan sebesar 50% juga dari total dividen yang didistribusikan. Dividen umumnya berbentuk kas tunai ataupun saham. Namun demikian, dalam beberapa kasus, dividen juga dapat berbentuk properti, skrip, maupun likuidasi. Pada video ini, saya akan membahas mengenai akuntansi untuk dividen berbentuk kas dan saham saja. Dividen kas merupakan distribusi kas secara proporsional ke pemegang sahamnya. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS memiliki otoritas penuh untuk menentukan jumlah laba bersih yang didistribusikan sebagai dividen ataupun laba ditahan. Dividen bukan merupakan kewajiban perusahaan hingga jumlah dividen tersebut dideklarasikan atau diumumkan. Bicara deklarasi dan pengumuman, kamu perlu mengetahui tanggal-tanggal penting terkait dividen. Yang pertama yaitu tanggal pengumuman, tanggal pencatatan, dan tanggal pembayaran. Tanggal pengumuman adalah tanggal di mana jajaran direksi mengumumkan dividen. Pada tanggal ini, pembayaran dividen sudah menjadi kewajiban perusahaan yang memiliki konsekuensi hukum. Selanjutnya tanggal pencatatan atau record date. Ini adalah tanggal di mana pemegang saham yang tercatat pada tanggal ini berhak menerima dividen. Selanjutnya yang terakhir adalah tanggal pembayaran atau payment date. Ini adalah tanggal di mana perusahaan mendistribusikan dividen ke para pemegang sahamnya. Sekarang kita coba masuk ke contoh kasus. Asumsikan pada tanggal 1 April 2020, PT XYZ mengumumkan dividen sebesar Rp100 per lembar saham atas 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal per lembar senilai Rp10.000. Ini artinya total dividen yang didistribusikan adalah sebesar Rp10 juta didapat dengan mengalihkan Rp100 dengan 100.000 lembar. Entry pada tanggal 1 April 2020 adalah laba ditahan pada utang dividen kas sebesar 10 juta. Kenapa diambil dari laba ditahan? Kamu perlu mengingat bahwa laba bersih ditutup ke laba ditahan saat penutupan. Kemudian barulah dividen diambil dari laba ditahan. Terkait penggunaan nama utang dividen kas, dimaksudkan untuk membedakannya dengan beberapa tipe dividen lainnya seperti dividen saham. Selanjutnya pada tanggal pencatatan, perusahaan menentukan nama-nama pemegang saham yang berhak menerima dividen. Tanggal pencatatan pada kasus PT XYZ dalam contoh ini adalah pada tanggal 23 April 2020. Tidak ada entry yang perlu diinput pada tanggal tersebut karena kewajiban sudah diakui pada tanggal pengumuman. Pada tanggal pembayaran, perusahaan membayarkan dividen kepada pemegang sahamnya yang telah didata pada tanggal pencatatan. Tanggal pembayaran dividen PT XYZ adalah pada tanggal 20 Mei 2020. Entry atas pembayaran tersebut adalah utang dividen pada kas sebesar 10 juta. Dividen saham adalah dividen yang dibagikan oleh perusahaan ke pemegang sahamnya dalam bentuk sahamnya sendiri. Jika dividen ini kurang dari 25% saham biasa perusahaan yang beredar pada tanggal pengumuman, maka laba ditahan didebit sebesar nilai pasar dari dividen saham. Namun, bila dividen lebih dari 25% saham biasa perusahaan yang beredar pada tanggal pengumuman, maka laba ditahan yang didebit adalah sebesar nilai nominal atau nilai parinya. Nah, ini contoh kasusnya. Asumsikan suatu perusahaan memiliki 100.000 lembar saham biasa beredar dengan nilai nominal 10.000 per lembar. Harga pasar saham perusahaan tersebut saat ini adalah senilai 15.000 per lembarnya. Selanjutnya, perusahaan tersebut mengumumkan pembagian dividen saham sebesar 10%. Ini artinya, total dividen saham yang dibagikan ke pemegang saham sebagai dividen adalah sebanyak 10.000 lembar atau 10% kali 100.000 lembar. Karena dividen saham yang dibagikan kurang dari 25%, maka laba ditahan yang didebit adalah sebesar nilai pasar saham dari dividen sahamnya. Entry pada tanggal pengumuman dan tanggal pembayaran adalah pada saat tanggal pengumuman, laba ditahan didebit sebesar 150 juta. Kemudian, dividen saham yang didistribusikan dikredit sebesar 100 juta. Ini sebesar nilai nominalnya ya. Kemudian muncul agio saham atas nilai nominal sebesar 50 juta. Munculnya agio saham karena harga pasar saham di atas nilai nominalnya. Selanjutnya, pada tanggal pembayaran atau ketika saham diterbitkan, entry-nya adalah dividen saham yang didistribusikan pada saham biasa sebesar 100 juta. Nah, ini kasus yang sama dengan contoh sebelumnya, namun kali ini dividen saham yang dibagikan adalah sebesar 30%. Artinya, ini lebih dari 25%, sehingga sahamnya dinilai pada nilai nominal bukan pada nilai pasar. Saham yang diterbitkan adalah 30.000 lembar, didapat dengan mengalihkan 30% dengan 100.000 lembar. Entry pada tanggal pengumuman dan tanggal pembayaran adalah pada saat tanggal pengumuman, laba ditahan didebit sebesar 300 juta. Kemudian, dividen saham yang didistribusikan dikredit sebesar 300 juta. Selanjutnya, pada saat tanggal pembayaran atau ketika saham diterbitkan, dividen saham yang didistribusikan didebit sebesar 300 juta. Dan
Saham biasa dikredit sebesar 300 juta. Sekian video dari Financial Post mengenai akuntansi untuk distribusi dividen tunai dan dividen saham. Jika dirasa bermanfaat, please like, subscribe, and share this video. Sampai jumpa di video lainnya.